Astatinggi merupakan peristirahatan terakhir raja-raja dan keluarga bangsawan Keraton Sumenep berada di atas perbukitan Madura. Makam itu dibangun sejak awal abad 17 lalu baru selesai setelah 3 generasi. Setelah selesai, makam itu dinamakan Astatinggi. Namun itu bahkan dipakai juga sebagai nama jalan keberadaan lokasi makam, yakni Jalan Astatinggi, Desa Kebonagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Komplek makam berada di sekitar 2,5 km arah barat dari Keraton Sumenep. Dalam bahasa Madura, Astatinggi disebut sebagai Astaraja, yang maknanya adalah makam para pangraja atau para pembesar kerajaan yang berupa makam. Sebelum kita masuk ke makam, kita harus melaporkan dulu di depan area makam Astatinggi. Sobung, Pak. Salam kamu sebelum sebagai laporan ini. Itu, amin saya salah. Itu. Jemaah pusara yang baru datang dipersilakan ngumpul dulu di pendopo. Setelah kita selesai melapor di sini dan kita diarahkan untuk masuk ke pemakaman para raja di Astatinggi. Ada yang menarik di komplek Astatinggi Sumenep Madura, yakni kubah makam dan berarsitektur yang unik. Itulah mengapa lokasi Astatinggi Sumenep ini begitu diminati sebagai destinasi wisata religi yang ikonik dan menarik. Di lokasi Astatinggi Sumenep ternyata memiliki 4 kubah besar yang menaungi makam dan menjadi ikon utamanya yang disebut Asta Induk, di mana setiap kubah tersebut menjadi tempat peristirahatan terakhir raja-raja dari dinasti Sumenep beserta istri-istrinya, diantaranya sebagai berikut. Kubah Pangeran Panji Pulangjiwo. Di makam ini terdapat 6 makam, diantaranya makam Pangeran Anggadipa dan istri, Pangeran Wirosari alias Pangeran Sepuh, dan makam Pangeran Panji Pulangjiwo alias Raden Kaskian beserta istri. Kubah Penembahan Sumolo, di mana di dalamnya terdapat 14 makam. Dari makam Penembahan Notokusumo atau Asirudin Sultan Abdurrahman Pangkutan Ningrat I, Penembahan Muhammad Saleh Natokusumo, dan lain sebagainya. Kubah Tumenggung Tirtonegoro, di dalamnya terdapat 11 makam, dari mulai makam Tumenggung Tirtonegoro atau Pinter Saud, Raden Ayu Tirtonegoro, dan sebagainya. Kubah Pangeran Dimat alias Pangeran Ahmad atau Kanjeng Aryo Cokronegoro, di mana kubah tersebut dari pendopo Keraton Pangeran Lur atau Wetan. Dalam kubah ini hanya ada 4 makam saja, dari makam Pangeran Dimat atau Ratu Ari dan Raden Ayu Wironegoro. Gaya arsitektur Astatinggi Sumenep Madura ini memiliki gaya bangunan yang cukup unik. Dapat dilihat dari penataan komplek makam dan beberapa batu nisan yang cenderung berkembang pada masa awal Islam berkembang di tanah Jawa dan Madura. Selain itu, pengaruh-pengaruh dari kebudayaan Tiongkok dan juga dapat ditemukan seperti ukiran yang berada pada kubah makam Kanjeng Tumenggung Aryo Tirtonegoro, makam Kanjeng Tumenggung Aryo Cokronegoro III, dan makam Pangeran Pulangjiwo, di mana sedikit banyak bangunan makam tersebut sangat dipengaruhi dari beberapa budaya.
yakni Hindu dan Islam, yang berkembang pada masa itu. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana penataan batu nisan dan kompleks pemakaman. Selain itu, beberapa pengaruh lainnya dari budaya Cina. Yang cukup terlihat adalah ukiran dalam beberapa makam, seperti yang terlihat di beberapa makam, yakni Kubah Tumenggung Tirtonegoro, makam Tumenggung Aryo Cokronegoro III, dan juga makam Pangeran Pulangjiwo. Sementara pengaruh arsitektur bergaya Eropa justru lebih terlihat pada bangunan kubah Panom Sumulo, di mana Sultan Abdurrahman Pangkutainingrat I dimakamkan, serta makam dari Pati Manggun yang berada di area luar Asta Induk. Di bagian dalam kubah tersebut hampir seluruh bangunannya dipengaruhi gaya Eropa klasik dengan kolom-kolom yang cukup ikonik. Foto Asta Tinggi Sumeneb yang banyak beredar saat ini sangat berbeda dari sebelum pembangunan, di mana dahulu perbedaan maka pemakaman tersebut hanyalah rimba, belantara, dan di antara tinggi dengan batuan terjal dan tak memiliki pagar. Demi menghormati sosok Pangeran Anggadipa dan sang istri yang dimakamkan pertama kali di tempat tersebut, kemudian Arya, makam pun dibuatkan pagar dari batu. Pembangunan tersebut diinisiasi oleh Pangeran Rama Adipati Sumeneb yang menjabat saat itu. Komplek kawasan makam Asta Tinggi Sumeneb sendiri memang terbagi menjadi 7 kawasan, di mana di setiap kawasan merupakan makam dari raja-raja dan keturunannya serta pengikut setia raja. Asta induk kawasan ini berisi 4 kubah utama yang menjadi pasarian raja-raja Sumeneb dan istri serta keturunannya. Arya makam Ki Sawunggaling, makam dari pengikut setia Tumenggung Tirtonegoro atau Bintoro Muhammad Saud. Arya makam Pati Manggun, Arya makam Raden Adipati Sorong Dimaninggolo atau Kanjeng Gai, Arya makam Muhammad Saleh atau Raden Adipati Pringgoloyo, Arya makam Raden Cakra Sudipyo, Arya makam Raden Wongkosumo. Mitos kuda terbang. Hingga saat ini kuda terbang masih dianggap sebagai mitos atau cerita Asta Tinggi Sumeneb. Meskipun dianggap hanya sebagai mitos, nyatanya kuda terbang bukan hanya jadi lambang biasa, tapi menjadi lambang kebanggaan dari Kabupaten Sumeneb. Hal ini karena memang sejak kerajaan Sumeneb, kuda terbang memang sudah digunakan sebagai lambang kerajaan. Dalam komplek Asta Tinggi Sumeneb Madura, lambang tersebut dilihat hanya di beberapa makam saja, seperti pada makam Kiai Anggabai Manggundirija, salah seorang pati yang gugur dalam peperangan melawan pasukan Inggris. Selain itu, makam lain yang juga memiliki ukiran kuda terbang yang terkait dengan mitos adalah makam milik Raden Ardi Kusumo, seorang yang dipercaya menjadi pengwaris kuda terbang milik Joko Tole, sang legenda di Madura. Selain mitos soal kuda terbang, ada cerita Asta Tinggi Sumeneb yang juga menarik untuk disimak, di mana dipercaya ada makam dari Pangeran Diponegoro di komplek Asta Tinggi Sumeneb, ternyata di bagian utara kawasan Asta Induk. Diceritakan pada saat Perang Jawa berakhir, Pangeran Diponegoro menyelamatkan diri ke Sumeneb. Pada masa itu, Pangeran Diponegoro kemudian disembunyikan oleh Sri Sultan Abdurrahman, Raja Sumeneb. Kala itu Belanda yang mencium keberadaan Pangeran Diponegoro di Sumeneb pun memaksa untuk membawanya secara paksa.